nyebrang lah gitu ya, agak jauh. Makanya kita usahakan, kita koordinasi sama puskesmas, kecamatan ya, untuk buka di kelurahan. Nah kemarin juga kita buka di pos RW 3, RW 1 ya, kemudian RW 4 udah kita buka. Nah jadi paling tidak untuk mendekatkan warga ke sentra vaksin, karena kan kendalanya kadang-kadang kan di transport dan sebagainya. Kalau kita lebih dekat dengan warga kan lebih enak gitu ya, warga juga antusias. Nah gitu, untuk ini yang penting kita warga tuh mau divaksin ya, karena untuk mengejar target kita juga kalau bisa nih 80% segera tercapai, walaupun sekarang baru 69,25 ya. Dan naik terus setiap hari gitu pergerakannya. Pak, ini untuk kerjasamanya dengan siapa aja nih Pak Lurah? Maaf. Kita kerjasama dengan puskesmas ya, yang intinya kan kita puskesmas, karena pikirnya juga pakai pikir puskesmas gitu ya. Kemudian dengan RT, RW, maka itu biasa kan, KDM ya. Kita bergerak 3 pilar, TNI, Polri ya, kemudian juga Bimas, Wabinsa. Kita kerahkan juga semua elemen untuk menggerakkan warga agar hadir di posko vaksin kita di kelurahan. Ini dibukanya dari hari apa sampai hari apa Pak? Tiap hari dari mulai tanggal kemarin ya, udah seminggu yang lalu kita udah buka tiap hari kecuali Sabtu Minggu karena kemarin ada di petak 6 kan ya, kita tutup. Jadi nanti buka lagi Senin ya, mulai Senin sekarang sampai besok lagi ya. Targetnya per hari tadi berapa? Target per hari kita buka 150 ya per harinya ya, 150. Nah kalau kurang pasti kita minta tambah lagi ya. Kalau misalnya dalam waktu masih cukup, masih kurang vaksinnya, antusias warga masih banyak, kita ambil lagi vaksinnya ke puskesmas. Jenis vaksinnya kalau yang digunakan di sini apa? Kita masih pakai AstraZeneca ya, dosis satunya AstraZeneca ya. Kalau yang dosis 2 ada juga yang AstraZeneca gitu ya. Jadi kita buka dosis 1, dosis 2. Izin Pak Lurah, dengan kedatangannya dari Yayasan Suci ini Pak Lurah ke kantor Pak Lurah nih Pak Lurah, apa aja sih Pak Lurah yang bersinergi dengan Yayasan Suci ini Pak mengenai vaksinasi di kantor Pak Lurah sendiri? Oh iya, baik. Kalau untuk Yayasan Buddha Suci itu terkait dengan bansos atau bantuan bakti sosial program mereka ya. Dia buka kegiatan untuk memberikan dukungan kepada warga yang isoman ya, seperti warga kurang mampu, untuk memberikan kayak semacam nasi siap saji ya, nasi bungkus ya. Nah dalam sehari targetnya 100 box gitu ya. Mereka dikeliling ke warga-warga kita yang memang membutuhkan. Jadi untuk mendongkrak perekonomian juga ya, dia tuh sistemnya membeli nasi bungkus ke warteg-warteg yang kena dampak COVID gitu ya, sehingga penjualannya kurang laku, akhirnya dia borong ya 100 box setiap hari untuk dibagikan ke warga kita, warga itu. Intinya itu untuk warteg. Untuk wartegnya sendiri itu ngacak atau gimana Pak Lurah? Ngacak, ada juga yang warga yang di rumahan gitu ya, yang bikin ini pesan nasinya ke warga di sekitar kita ya, ada yang kader juga ya, kader kita PKK. Nah jadi pesan dia mau bikinin misalnya 25 dari sini, 25 dari sini 25, sehingga totalnya 100 sehari gitu, untuk dibagikan ke warga juga. Ya, alhamdulillah jadi bisa membantu ekonomi. Pak Lurah, dengan adanya Yayasan Buddha Suci ini nih, selain Yayasan Buddha Suci, apakah ada yang lain Pak Lurah selain dari Buddha Suci Pak Lurah ya sempat? Kalau untuk selama ini kita Buddha Suci ya yang sering bantu ya. Ada juga dari pihak wihara kita dan Bakti, kemudian Dharma Sakti, Tuasubio, dia juga bantu berupa beras ya, untuk warga yang mau divaksin nanti dia dikasih beras 5 liter gitu ya. Itu untuk daya rangsang atau daya tarik warga supaya mau datang untuk divaksin. Ya kalau kita kolaborasi lah dengan mereka. Pak Lurah, dengan selama kegiatan vaksinasi ini Pak Lurah sudah berapa persen Pak Lurah total peserta yang ikut vaksinasi di kantor Pak Lurah sendiri Pak Lurah, izin? Kalau untuk cakupannya sampai hari ini kita sesuai dengan data di coronajakarta.go.id 69,25 sampai hari ini ya. Yang mungkin besok udah berubah lagi. Untuk Kelurahan Glodok ya Pak? Untuk Kelurahan Glodok ya. Jadi untuk Kelurahan Glodok di wilayah kita Taman Sari ini termasuk yang paling tinggi cakupannya dibandingin kelurahan lain ya. Berarti masih ada sekitar 30 sekian ya? Ya sekitar ya, kalau kita mengejar sampai 80% ya tinggal berapa lagi tuh? Ada 69 paling 18. Nah sudah 18% lagi ya. Mudah-mudahan sudah tercapai. Dengan kekurangan yang 30 sekian itu ada himbauan nggak Pak buat warga yang belum vaksin?
Ya kita tetap menghimbau ke warga jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita udah siapkan sentranya, posnya, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan gitu loh. Daripada kita nanti jauh ke pos lain, itu siapkan di kelurahan yang terdekat gitu dengan warga. Silakan dimanfaatkan. Kita mengajak ke semua warga agar mau divaksin, dan vaksin apapun kemarin saya bilang ya bahwa Sinovac, AstraZeneca, kemudian Moderna, Pfizer itu sama aja, nggak ada masalah. Itu kan semua udah diuji ya, vaksin itu aman lah sebenarnya. Pak Lurah, langkah-langkah apa Pak Lurah nih yang untuk warga nih yang belum divaksinasi nih, baik melalui himbauan dan sebagainya. Ini langkah-langkah apa Pak Lurah nih kalau apabila memang dari para warga yang masih sedikit belum paham nih mengenai vaksinasi, seperti ada berita-berita hoax dan segala macamnya Pak Lurah. Ya, kita selalu mengedukasi warga ya agar selalu waspada, kemudian dengan hoax-hoax lah, berita-berita jangan terpengaruh ya, karena bagaimanapun juga berita-berita di itu kan belum tentu benar ya. Dan berita itu yang sudah benar itu ya dari program pemerintah ya. Pemerintah itu sudah menyatakan bahwa vaksin yang kita gunakan adalah aman, dan dari MUI juga dinyatakan halal gitu. Jadi apalagi gitu ya, kita nggak perlu takut. Nah, kita ajak terus edukasi warga, pemahaman kepada warga, melibatkan unsur 3 pilar, Bimas, Babinsa, PP, Kader PKK, Karang Taruna. Kita ajak semuanya, kasih pemahaman ke warga, jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita yang kurang baik gitu ya. Karena bagaimanapun ini adalah kebutuhan kita juga. Warga mau ngurus apa ini itu kan kadang-kadang tanya vaksin, mau ke luar negeri apalagi harus ada sertifikat vaksin. Jadi itu adalah penting untuk kita gitu ya, selain kekebalan diri ya, membentuk imunitas ya, kita juga sesuai dengan program-program yang ada di kita adalah kita memang butuh vaksinasi ini. Pak Lurah, terakhir Pak Lurah, harapannya Pak Lurah nih Pak, khususnya dalam wilayah mencakup wilayah Pak Lurah nih Pak, untuk masyarakatnya Pak, harapannya seperti apa sih Pak setelah adanya vaksinasi ini Pak? Ya harapannya kalau saya semua warga jangan sampai ada yang tidak tervaksin, jangan sampai ada terlewatkan ya. Kecuali yang sakit, komorbid gitu kan, kita juga kan dokter juga sebelum kita vaksin diperiksa dulu, screening dulu kan, tensinya berapa, ada penyakit bawaan apa. Kalau kira-kira tidak mungkin divaksin gitu. Jadi nggak usah takut datang ke pos vaksin, nanti diperiksa, screening, periksa apakah layak atau tidak untuk divaksin. Kalau memang tidak, paling juga ditunda. Silahkan ditunda dulu, kasih obat dulu supaya dia darah tingginya turun, ininya turun, baru dilakukan vaksinasi. Oke, siap. Ya. Baik Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah atas waktunya Pak Lurah. sama-sama. Salam sehat selalu Pak Lurah. Ya.